Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Puspitasari dengan NIM 213111122. Di sini saya ingin menyampaikan review materi tentang ijazah Methods of Authorization and Assessment in Islamic Education, atau ijazah tentang metode otorisasi dan penilaian dalam pendidikan Islam. Ijazah adalah lisensi yang diberikan oleh seorang yang memiliki otoritas pemegangnya, diberikan otoritas atas subjek, baik untuk mengirimkan atau menafsirkan teks. Ijazah bukanlah dokumen formal di mana fakta pengajaran dicatat, melainkan dokumen otoritas yang diberikan oleh seorang guru untuk kepentingan muridnya. Graham berpendapat bahwa ijazah lahir sebagai hasil dari perjalanan mencari ilmu yang berkembang pada awal keilmuan hadis, melibatkan perjalanan ke otoritas tertentu, terutama yang tertua dan yang paling terkenal saat itu, untuk mendengar dari mulut mereka sendiri. Ijazah didirikan sebagai pendekatan penilaian dalam domain al-ulum al-naqliyah dan berperan penting dalam transmisi teks di segala bidang dan dimaksudkan untuk menjamin keakuratan dan keaslian salinan manuskrip siswa. Guru memberikan ijazah untuk sebuah buku setelah penerima membacakan beberapa baris dari halaman pembukunya. Mereka memberikan ijazah melalui korespondensi kepada siswa yang belum pernah mereka temui, atau mereka memberikan ijazah untuk semua karya mereka sendiri kepada siswa yang tidak mungkin mempelajari semuanya. Siswa sering menerima sertifikat umum atau ijazah ammah yang memberi mereka izin seluruh untuk menghubungkan semua karya yang diberikan oleh seorang guru yang memiliki wewenang untuk mentransmisikannya. Kemudian pemberian ijazah biasa dilakukan setelah pemeriksaan akan membuka buku yang dipilih dan meminta siswa untuk melafalkan dari ingatan bagian-bagian yang dia turunkan. Seseorang umumnya melakukan atau ujian lisan ini pada usia remaja dan mengulanginya di hadapan sejumlah siswa. Lalu kredensial pendidikan dalam domain ulum al-naql diperoleh bukan dengan ijazah yang mengesahkan program studi yang telah diselesaikan, tetapi dengan perolehan serangkaian sertifikasi pribadi, izin untuk mengirim dan mengajarkan teks dan pengetahuan tertentu yang dipelajari di kaki ulama tertentu. Satu hal tetap konstan selama berabad-abad, tidak peduli seberapa canggih ijazah menjadi, apakah itu mengesahkan satu buku atau seluruh reporter hadis atau pengajaran hukum atau penerbitan hukum atau mengeluarkan pendapat, itu tetap merupakan otorisasi yang dibuat oleh satu orang atau jika lebih dari satu persatu. Lalu materi yang pertama yaitu ijazah as-sama' dan ijazah al-qiraah atau sertifikat audisi. Ijazah as-sama' atau sertifikat audisi adalah protokol sesi membaca yang sering ditambahkan ke teks, khususnya dengan banyak informasi tentang elemen manusia dalam transmisi teks. Ijazah as-sama' berarti membaca teks atau bacaannya dari ingatan. Bacaan atau tajwid ini diungkapkan dengan dua istilah dasar, yang satu berhubungan dengan Al-Quran dan yang lainnya dengan hadis. Yang keduanya saling berkaitan erat, kadang-kadang bahkan sinonim, seperti qoro'a dan sami'a. Unsur-unsur yang terlibat dalam sertifikat ini adalah musmi' atau pemberi sertifikat, lalu qori' atau pembaca atau qori', kemudian ada sami'un atau auditor, dan kitab al-sama' atau penulis sertifikat. Musmi' itu sendiri bisa menjadi penulis dari karya yang sedang dipelajari, atau dia bisa menjadi ulama lain yang memiliki ijazah altar atau lisensi untuk mengajar buku. Dalam hal ini dia mengutip otoritasnya kembali langsung ke penulisnya, atau melalui satu atau lebih ulama yang berwenang campur tangan antara penulis dan dirinya sendiri. Qori' pembaca biasanya orang yang paling memenuhi syarat untuk membaca buku atau membacanya dengan hati. Meskipun ijazah al-sama' dan qiraah menunjukkan tindakan membaca dan mendengar, dalam banyak kesempatan mereka memang berarti belajar. Menurut Fajda menyebutkan 10 elemen dalam audisi, meskipun tidak selalu ditemukan dalam keseluruhannya, terutama ketika itu adalah kasus ringkasan atau penyebutan sederhana dari audisi naskah bersertifikat. Yang pertama yaitu ada nama perawi atau musmi. Jika dia bukan penulis teks yang dikirimkan, perlu disebutkan sebagai tambahan otoritas di mana dia menerima teks atau sanad. Yang kedua yaitu ada nama-nama auditor
baik pria, wanita, anak-anak dengan indikasi usia yang terakhir. Yang ketiga yaitu ada penjelasan yang tepat tentang apa yang benar-benar didengar oleh auditor ini dan itu. Jika perlu, misalnya dinyatakan dengan belak-belakan bahwa dia tidur selama membaca dan tentang sesi-sesi yang mungkin dia lewatkan. Yang keempat yaitu ada nama pembaca. Yang kelima jenis naskah baik asli maupun salinan milik orang tertentu yang telah digunakan dalam membaca. Yang keenam yaitu ada identitas pencatat nama-nama peserta audisi atau Dabit al-Asma. Istilah yang menunjukkan penulis adalah Katib al-Tabaqah. Dalam beberapa kasus pemalsu atau muzawir juga ditemui. 7 yaitu rumus sahlah wa tabata atau sertifikat mengikuti nama-nama auditor. Yang ke-8 yaitu tempat audisi. Yang ke-9 ada tanggal audisi, mungkin jumlah sesi atau tanggal awal dan akhir pembacaan. Yang ke-10 yaitu tanda tangan musmi. Untuk yang selanjutnya yaitu ada ijazah al-riwayah atau lisensi untuk mengirimkan hadis. Ijazah adalah fitur yang mencolok dari manuskrip Arab dan menggambarkan bagaimana sebuah teks berfungsi dalam lingkungan pendidikan, ilmiah atau budaya. Keterikatan pada transmisi pengetahuan lisan yang mengakar dalam totalitas ulama tradisional Islam tetapi aktif dan masih aktif sampai sekarang, lama setelah komitmen untuk menulis bahan yang akan ditransmisikan dan tekad sesuai dengan kriteria. Lalu menurut Fajda dapat dilakukan 8 modalitas terdaftar dalam urutan nilai atau aksam turuk al-had. Yang pertama yaitu ada sama, yaitu murid atau auditor mendengar tradisi dibacakan dari memori atau membaca dalam buku. Yang kedua yaitu ada kiroah atau arad, yaitu murid atau orang lain membacakan dengan lantang dari buku atau bahkan menghafalkan satu atau beberapa hadits di hadapan syekh. Yang ketiga yaitu ijazah, yaitu dapat terdiri dari 2 jenis dengan subdivisi di mana karya-karya khusus memberikan rinciannya. Syekh atau orang perawi yang berwenang memberikan izin untuk mengirimkan satu atau beberapa teks, lalu ia memberikan kepada orang tertentu wewenang untuk mengirimkan karya-karya yang ia kerjakan. Yang keempat ada munawalah atau menggantung. Syekh memberikan kepada muridnya baik yang asli di mana tradisi mendengar olehnya ditulis atau contoh komparatif dari yang asli ini. Dia dapat menyerahkan kepada muridnya dokumen tertulis baik dalam bentuk definitif atau dengan ketentuan bahwa salinan eksemplar tersebut akan dikembalikan kepadanya. Yang kelima itu ada kitabah atau syekh secara pribadi mengeksekusi salinan bukunya atau transmisinya. Yang keenam ada i'lam atau pernyataan. Prosedur ini yang kebahasaannya telah diperdebatkan oleh beberapa ahli teori, terdiri dari pernyataan oleh syekh bahwa teks tertentu telah didengar olehnya tanpa harus menyebutkan bahwa ia telah menerima lisensi. Lalu yang ketujuh ada wasiyah atau wasiat. Menjelang kematian atau berangkat dalam perjalanan, sang guru mewariskan kepada beberapa individu sebuah buku kasus hadis yang dilaporkan olehnya. Yang terakhir ada wijadah atau penemuan. Saat memiliki manuskrip perawi terakhir, seseorang memperoleh hak untuk menggunakan dokumen yang ditemukan, apakah yang terakhir itu kontemporer atau kuno. Yang selanjutnya yaitu ada ijazah al-ifta dan ijazah al-ijtihad atau izin mengeluarkan pendapat hukum. Istilah ifta berarti mengeluarkan fatwa, pendapat hukum, ahli hukum, fikih yang mengeluarkan pendapat seperti itu melakukannya dalam kapasitasnya sebagai seorang mufti. Orang yang meminta fatwa disebut sebagai mustafid. Mufti dihimbau untuk berusaha semaksimal mungkin dalam mempelajari kitab suci, Al-Quran dan hadis, dan dalam meneliti sumber-sumber hukum untuk mencapai pendapat hukumnya. Upaya ini disebut ijtihad dan ahli hukum yang mengarahkan dirinya disebut mujtahid. Seorang mujtahid mempraktikkan ijtihadnya secara teratur, hanya bertanggung jawab kepada Tuhan. Semua pendapat hukum memiliki kualitas yang sama sebagai benar karena merupakan hasil dari upaya yang dilakukan secara religius, ijtihad dari para ahli hukum. Yang selanjutnya yaitu ada ijazah li al-tadris atau lisentia docendi. Ijazah li al-tadris ini adalah izin untuk mengajar. Perbedaan antara ijazah li al-tadris dengan
para Kristen Barat selanjutnya bukanlah pada lisensi atau otoritas itu sendiri, melainkan dalam pemberian otoritas. Otorisasi untuk mengajar seperti yang kemudian dikenal pada abad pertengahan, baik dalam Islam atau dalam susunan Kristen Barat, memperoleh legitimasinya dari dua sumber. Yang pertama yaitu otoritas berdasarkan kompetensi yang diakui di bidang pengetahuan yang terlibat, dan yang kedua yaitu otoritas berdasarkan hak yang diakui untuk memberikan otorisasi untuk mengajar. Otorisasi untuk mengajar terutama terkait dengan buku ini menjamin transmisi pengetahuan agama yang otoritatif. Karakter otoritatif dari transmisi pada akhirnya berasal dari nabi. Material dari semua nabi yang dipilih oleh Tuhan untuk menerima wahyu, pengetahuan agama yang diperlukan untuk keselamatan ditransmisikan kepadanya melalui perantara malaikat Jibril. Pengetahuan ini disampaikan Nabi secara lisan kepada para sahabat dan mereka kepada mereka para penerus mereka atau tabi'un, dan mereka kepada para penerus mereka atau tabi'in al-tabi'i, dan seterusnya selama berabad-abad hingga para ulama perawis para nabi. Demikianlah transmisi hadis, kisah-kisah yang berkaitan dengan perbuatan, perkataan, dan sikap nabi yang disebutkan dalam sunnahnya. Kendaraan transmisi ini adalah kata-kata yang diucapkan, dibacakan, seperti halnya pembacaan itu sendiri atau Al-Quran. Materi yang terakhir yaitu ada struktur ijazah dan ijazah bi'al-istid'a atau sertifikat berdasarkan permintaan. Isnad dari manuskrip panjang maupun hadis pendek idealnya harus mencerminkan transmisi teks lisan tatap muka dari guru ke siswa oleh jasa guru yang memvalidasi teks tertulis. Namun dalam ijazah tertulis formal, guru yang memberikan sertifikat biasanya menyertakan isnad yang berisi garis keturunan ulamanya dari guru hingga nabi, para sahabat, syekh yang kemudian dimuliakan, atau penulis buku tertentu. Ini mengungkapkan dengan jelas kesadaran di pihak guru tentang fakta bahwa pengetahuan pada dasarnya bersifat kumulatif. Seseorang biasanya menemukan ijazah atau salinannya ditambahkan pada akhir teks atau ditulis pada halaman judul sebelum teks yang izinnya diberikan. Kadang-kadang ijazah hanya terdiri dari beberapa baris, tapi kadang-kadang bisa sangat rumit. Mereka dapat digabungkan dengan sertifikat pembaca. Tampaknya apa yang semula merupakan otorisasi lisan semakin banyak didokumentasikan secara tertulis dan formal, terorganisasi dalam struktur dan terminologi sejalan dengan tumbuhnya dominasi kata-kata tertulis dan tumbuhnya institusionalisme budaya ilmiah. Selain izin untuk mentransmisikan yang dikeluarkan untuk teks tertentu, ada ijazah independen teks yang tidak terikat pada konten atau teks tertentu. Tidak ada teks yang ditetapkan untuk ijazah yang panjangnya dapat bervariasi dari satu paragraf hingga volume yang cukup besar, tetapi mereka mengikuti garis besar yang relatif standar, seperti yang pertama doa pembukaan, memuji Tuhan yang memberkati Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu pengenalan siswa dengan silsilah dan julukan yang menyanjung, dimaksudkan untuk menunjukkan prestasi akademik dan prestasi ilmiah relatif. Yang ketiga ada beberapa gambaran tentang keadaan di mana kontak terjadi dan di mana ijazah diberikan. Yang keempat yaitu izin untuk mentransmisikan atau mengajar, dinyatakan dengan istilah ajaztuhu, dengan ini saya mengizinkannya, dan diikuti dengan daftar karya yang tunduk pada izin ini. Yang kelima yaitu ringkasan rantai transmisi otoritas itu sendiri, menetapkan haknya untuk mengirimkan karya tersebut. Yang keenam yaitu daftar pustaka otoritas itu sendiri, daftar karya-karya yang telah ditulisnya dan dia berikan izin kepada siswa. Dan yang terakhir yaitu sebuah kolofon yang mencantumkan tanggal persisnya dokumen itu diberikan dan seringkali juga mencatat tempat itu. Ijazah sering dikeluarkan sebagai tanggapan atas petisi tertulis. Ulama yang dimulatkan itu akan mencatat ijazah pada lembar yang sama. Doa pembukaan dilanjutkan dengan perkenalan, menyebutkan nama penerbit dan penerima, serta waktu dikeluarkannya izin tersebut. Ini diikuti oleh bagian utama yang merinci isi dan tingkat ijazah. Ijazah biasanya diakhiri dengan syarat-syarat yang diperkenalkannya dengan rumus-rumus dan tanda titik yang menunjukkan tempat dan tanggal penerbitan.
Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.